Orang yang dapat Al-Kibriya itu adalah lambang kerajaan Al-Malik. Raja itu berkuasa dan dimuliakan banyak pengikutnya. Maksudnya apa? Apakah setelah engkau datang ini, engkau menyuruh kami beragama dengan agama yang selain kakek moyang kami ajarkan, tujuannya agar engkau Musa dan juga engkau hai Nabi Harun, lakuma kalian berdua itu dapat memimpin dan menguasai kami fil ardi di negeri Mesir? Wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Maka ketahuilah adanya kami itu lakuma terhadap kalian berdua hai Nabi Musa dan Nabi Harun, ma bimu'minin, kami tidak akan beriman. Maka mereka orang-orang pasukan Fir'aun itu menuduh, menteri-menteri Fir'aun itu menuduh bahwasanya kedatangan Nabi Musa ada udang di balik batu, ada satu tujuan, yaitu ingin berkuasa di Mesir dengan cara menjauhkan mereka warga Mesir dari agama kakek moyang mereka, dan ini hanya tuduhan mereka saja. Wa qala fir'aunu tuni bikulli sahirin alim. Wa qala, maka saat itu bercakap-cakap Fir'aunu, yaitu Fir'aun, mengatakan, "Utuni, para menteriku, datangkanlah ke hadapanku bikulli sahirin alim, dengan semua penyihir yang ahli, ya, yang sakti. Datangkan semua penyihir yang ada di negeri Mesir." Begitulah di zaman Nabi Musa dikenal banyak penyihir-penyihir. Maka Allah munculkan Nabi Musa yang mukjizatnya seakan-akan mirip dengan sihir yang melawan sihir mereka daripada penyihir-penyihir Fir'aun. Ayat berikutnya, ayat ke-80 surat Yunus, "Falamma ja'as saharatu qala lahum Musa alqu ma antum mulkun." Falamma ja'as saharatu, maka ketika datang para penyihir itu, dikatakan penyihir yang dikumpulkan Fir'aun sebanyak 80.000 penyihir, yang diantara mereka menunggangi 300 keledai. Para penyihir itu membawa di tangan mereka tali temali dan juga tongkat-tongkat. Qala lahum Musa, maka Musa di awal pertandingan antara penyihir yang sangat banyak itu dengan Nabi Musa memulai percakapan dan mengatakan, Nabi Musa mengatakan kepada mereka, "Alku, lemparkanlah olehmu. Ya, ma antum mulkun, apa yang ingin kalian lemparkan. Ya, silakan dilempar tali dan tongkatnya agar menjadi sesuatu yang menyihir mata kita." Maka dikatakan bahwasanya proses tongkat Nabi Musa yang dibawa kemana-mana itu, yang ketika Nabi Musa di Bukit Sinai ditanya oleh Allah, "Qala ma hiya biyaminik?" Musa, apa yang ada di tangan kananmu? "Qala hiya asaya." Ya Allah, ini adalah tongkatku. "Atawakka'u biha." Aku bersandar tiap hari, menjadikan pijakan ketika berjalan kepada tongkatku. "Wa ahusyu biha ala ghanami." Dan aku mencari rumputan untuk gembala kambingku dengan tongkatku ini. "Waliya fiha ma'aribu ukhra." Dan dengan tongkatku ini juga aku melakukan berbagai kegiatan agar bermanfaat dengannya. Jadi 3 fungsi tongkat yang ditanya. Apa yang di tangan kananmu? Bukan Allah tidak tahu, tapi Allah yang maha tahu itu ingin bertanya dalam rangka memberikan kita pengetahuan tentang apa yang dipegang Nabi Musa. Ya Allah, ini tongkatku, aku jadikan pijakan, aku jadikan alat gembala, dan aku juga pakai dalam kegiatan sehari-hariku. Tongkat Nabi Musa itu dalam seumur hidup Nabi Musa berubah menjadi ular atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 3 kali. Pertama di Bukit Sinai, ya, Allah memerintah Nabi Musa, wa an alqi asak, lemparkan tongkatmu, berubah menjadi ular. Fa idza hayyatun tas'a fa idza hiya thu'banum mubin. Di dalam ayat Al-Qur'an ada 3 tempat berbeda di mana tongkat itu berubah menjadi ular atas izin Allah yang maha berkuasa. Yang kedua adalah di istana Fir'aun, di hadapan Fir'aun seorang diri. Fir'aun tidak bisa melawan Nabi Musa,
barulah mengumpulkan para penyihir dan pada saat inilah yang ketiga kalinya tongkat Nabi Musa dilemparkan dan menjadi ular yang sangat besar yang memakan ular-ular kecil yang disihir oleh mereka para penyihir tadi. Falamma alqu qala Musa ma ji'tum bihi sihr. Falamma alqu, maka ketika para penyihir tadi melemparkan tongkat mereka dan berubah menjadi ular-ular kecil, qala Musa, Nabi Musa mengatakan, ma ji'tum bihi. Apa yang telah kalian datangkan daripada hal tersebut? As-sihru, itu adalah sihir. Penyihir yang kalian lakukan itu adalah sihir yang sesungguhnya. Innallaha sayubtilu, Allah akan membatalkan sihir kalian. Maksudnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir mereka. Innallaha la yuslihu amalal mufsidu. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan perbuatan orang-orang yang merusak di muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuhiqqullahu al-haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Dan sesungguhnya Allah mengukuhkan kebenaran dengan janji-janji dan ketetapannya, walau karihal mujrimun, walaupun para pendosa itu adalah mereka membenci apa yang Allah tampakkan dari kebenaran. Fama amana li Musa illa dzurriyyatum min qaumihi ala khaufin min fir'auna wa malaihim ayyaftinahum wa inna fir'auna la'alin fil ardi wa innahu laminal musrifin. Fama amana, maka tidaklah beriman li Musa, kepada Nabi Musa, ya, tidaklah ada orang yang beriman kepada Nabi Musa setelah dakwahnya dan usahanya menghadirkan mukjizat atas izin Allah, illa, kecuali yang beriman dzurriyyatun, hanyalah sekelompok kecil, min qaumihi, adahi itu baliknya kepada Fir'aun, dari kaumnya Fir'aun. Ada domir ha itu kembali kepada Nabi Musa, yaitu kaumnya Nabi Musa. Dari kaumnya Fir'aun atau Nabi Musa, ala khaufin, mereka ketakutan. Kita bahas dulu. Ada 3 pendapat mengenai kelompok kecil yang beriman kepada Nabi Musa saat itu dalam keadaan ketakutan. Tafsiran yang pertama mengatakan bahwasanya dari kaumnya Fir'aun, dari keluarganya Fir'aun itu sendiri yang tinggal di dalam istananya Fir'aun. Setelah menyaksikan pertandingan Nabi Musa dengan para penyihir dan Nabi Musa itu menang, maka mereka akhirnya menampakkan keimanannya. Bersamaan dengan itu para penyihir juga beriman, akhirnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Fir'aun saat itu mengancam para penyihir, akan aku salib kalian, akan aku bunuh dan aku salib kalian dan aku potong kalian min khilafin, aku potong tangan dan kaki kalian min khilafin, seperti hukuman orang mencuri. Pertama potong tangan kanan, akhirnya kaki kiri, nanti tangan kiri, kalau masih maling yang keempat kali kaki kanan yang dipotong. Min khilafin, akan aku siksa, kata Fir'aun. Maka para penyihir tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat hal itu, keluarga dari para keluarga Fir'aun, mereka akhirnya menampakkan keimanannya yang selama ini mereka sembunyikan. Tafsiran pertama, kelompok kecil itu yang beriman kepada Nabi Musa, karena tidak ada manusia yang beriman kepada Nabi Musa kecuali kelompok kecil itu, yaitu adalah pertama dari keluarga Fir'aun, istrinya Fir'aun sendiri, yaitu Siti Asiyah, juga penjaga keluarga Fir'aun, ya, pengawal, penjaga keluarga Fir'aun. Kemudian bendahara dan anak-anaknya sang bendahara Fir'aun. Juga tukang sisir yang sangat dikenal, Siti Masyitah, yang beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Siti Masyitah bersama suami dan 2 anaknya.
inilah mereka yang selama ini sebelum kejadian menangnya Nabi Musa terhadap para penyihir itu, mereka menyembunyikan keimanan mereka. Ini tafsir yang pertama. Yang kedua dikatakan bahwasanya mereka itu adalah anak-anak Bani Israel. Fir'aun bermimpi ada seorang anak mengambil mahkotanya dan melemparnya ke bawah. Ditafsiri oleh ahli nujum, Tuhan, bahwasanya akan datang suatu saat nanti seorang anak laki-laki yang akan menggulingkan kekuasaanmu. Fir'aun saat itu marah mendengar tafsiran ahli nujum tersebut. Sehingga saat itu diperintahkan agar dibunuhlah setiap bayi laki-laki yang lahir. Tahun pertama dibunuh semua. Kapan mau lahiran, laki-laki yang lahir dibunuh. Ya. Tahun kedua dibunuh. Tahun ketiga dibunuh. Sehingga para menteri merasa khawatir. Wahai Firaun, jika engkau bunuh bertahun-tahun ini semua bayi laki-laki yang lahir, maka kita akan hancur. Tidak butuh orang lagi yang menggulingkanmu. Kita akan hancur dengan sendirinya. Karena bangsa Mesir nanti akan wafat. Tidak ada keturunan laki-laki yang dapat meneruskan keturunan bangsa Mesir. Dan kaum Yahudi budak kita yang membangun bangunan-bangunan kita. Maka saat itu diputuskan, kalau begitu setiap tahun ganjil maka bayi-bayi tadi dilepaskan, bayi-bayi tadi dibunuh. Adapun di tahun-tahun genap maka bayi-bayi tadi tetap hidup. Maka di tahun keempat dibiarkan hidup bayi-bayi laki itu. Sehingga di tahun keempat itu lahirlah kakaknya Nabi Musa, yaitu Nabi Harun, yang lahir dengan selamat karena lahir di tahun-tahun genap. Adapun Nabi Musa ternyata lahir di tahun ganjil, sehingga saat itu Nabi Musa dihanyutkan oleh ibundanya ke sungai, dan akhirnya saat itu masuk ke dalam istana Fir'aun dan diambil oleh Siti Asiyah yang akhirnya mengasuhnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh ibunda Nabi Musa. Di tahun ganjil, para ibu yang melahirkan seorang laki-laki dan tidak tahu para pengawal itu, sehingga diselamatkan, dan banyak mereka para wanita Bani Israel yang menitipkan bayi-bayi mereka kepada wanita-wanita Qibtiyah di tahun-tahun ganjil tersebut. Sehingga ada beberapa bayi itu dititipkan kepada nyonya mereka untuk diasuh, sehingga anak-anak itu menyamar di kalangan orang-orang Mesir hingga tumbuh menjadi anak-anak remaja. Maka ayat ini juga dapat ditafsiri dengan tafsiran yang kedua, bahwasanya mereka adalah bayi-bayi yang selamat dari pembunuhan, yaitu anak-anak laki-laki pada tahun ganjil yang diserahkan kepada wanita-wanita Qibtiyah dan akhirnya menyamar dan hidup di tengah-tengah keluarga Qibti, keluarga Mesir. Adapun tafsiran ketiga, dan ini adalah pendapat Al-Aqrab yang paling dekat, adalah mereka adalah Bani Israel, kaum Yahudi dari umat Nabi Musa alaihissalam. Fama amana, maka tidaklah beriman li Musa kepada Nabi Musa illa dzurriyyatun, kecuali kelompok kecil min qaumihi, daripada kaumnya, ala khaufin, yang dia terus dalam keadaan takut, min Fir'auna, daripada Raja Fir'aun, wa malaihim, dan pengawalnya Fir'aun, ayyaftinahum, takut mereka itu menyiksa daripada orang yang beriman kepada Nabi Musa. Wa inna Fir'auna, dan sesungguhnya kata Allah, Fir'aun itu la'alin, adalah orang sombong yang semena-mena, ya, gampang bunuh orang, fil ardi, di negeri Mesir, wa innahu, dan sesungguhnya Fir'aun laminal musrifin, termasuk orang-orang boros. Maksudnya orang-orang yang melampaui batas, ya, yang berbuat semena-mena, musrif. Orang megang harta terlalu semena-mena, namanya boros. Ya, dia Fir'aun itu kata Allah termasuk orang yang terlalu melampaui batas. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat itu Nabi Musa berusaha menenangkan daripada kelompok kecil tersebut.
yang mereka beriman dan masih menyembunyikan imannya. Menenangkan mereka dengan berpesan kepada mereka untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat itu di ayat 84 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala Musa, dan Nabi Musa berkata, ya qaumi in kuntum amantum billahi, wahai kaumku, jika engkau betul-betul beriman, percaya, yakin, ada i'tikad di dalam hatimu dengan Allah Subhanahu wa taala, fa'alaihi, maka ke atas Allah lah, kepada Allah lah, tawakkalu, bertawakallah kalian, in kuntum muslimin, jika betul-betul engkau termasuk orang-orang muslim yang betul-betul menyerahkan dirimu. Serahkan segala urusannya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebelumnya berbagai ikhtiar telah dilakukan oleh umat Nabi Musa yang bersembunyi ini. Dengan mereka berhati-hati, mereka tidak menampakkan keimanannya, mereka menjaga dirinya, khawatir dari siksaan Fir'aun dan tentaranya. Mereka telah berikhtiar, tinggal tugas kalian, kata Nabi Musa, adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa jawaban daripada kaum Nabi Musa tadi? Faqalu, maka mereka bercakap, alallahi, sesungguhnya atas Allah, tawakkalna, kami telah bertawakal dan berserah diri. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin. Maka ya Allah, jangan jadikan kami ya Allah fitnatan, sebagai suatu fitnah, sebagai bahan siksaan, sebagai sasaran yang empuk, lil qaumil zalimin, bagi mereka Fir'aun, kaum yang sangat-sangat zalim. Wa najjina, dan ya Allah, selamatkanlah kami, birahmatika, dengan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah, minal qaumil kafirin, daripada kaum yang kafir, yang tidak beriman kepadamu ya Allah. Maka begitulah kisah Nabi Musa alaihi salam bersama para pengikutnya. Di sini kita dapat melihat bagaimana sifat-sifat Fir'aun dan pengikutnya. Mulai dari mereka itu mengikuti agama kakek moyang mereka. Karena mereka nggak punya alasan untuk menolak ajakan Nabi Musa, kecuali mereka hanya menuduh saja bahwasanya Nabi Musa ingin berkuasa di Mesir dengan merubah agama kakek moyang mereka. Mereka, orang-orang kafir itu juga tidak beriman kepada Allah. Mereka juga adalah para penyihir, perusak, pendosa, penyiksa, orang-orang yang berbuat sewenang-wenang, melampaui batas, zalim, dan juga kafir. Itulah sifat daripada musuh-musuh Allah dari ayat yang kami bacakan barusan. Adapun orang-orang yang beriman, mereka mempunyai beberapa sifat di antaranya. Mereka selalu berdakwah, saling mengingatkan di antara mereka. Kemudian walaupun mereka dituduh ingin berkuasa, tetapi mereka tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman. Bersamaan iman mereka, mereka takut akan siksaan Fir'aun, dan ini wajar sebagai seorang manusia. Dan mereka adalah orang-orang Islam yang berserah diri kepada Allah dan berdoa meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang tadi disebutkan, saat itu dikatakan Allah akan membatalkan sihir mereka dan mengungkapkan tipu daya mereka. Kemudian Allah juga tidak akan membiarkan kerusakan di muka bumi yang dimunculkan dari orang-orang yang sifatnya merusak. Allah juga akan menguatkan dan membenarkan apa yang benar dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan melanggar daripada janji-janjinya. Urusan di dunia ini yang gagal, dia akan mendapat dosa, mendapat siksa, dan yang berhasil dengan keimanan dan kepercayaannya, dia akan menjadi orang-orang yang mendapatkan pahala dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah akhir daripada pembahasan kami. Sekian saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, syukuran jazilan kami haturkan kepada Al-Habib Hisham Al-Habsyi. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, Allahumma amin. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. InsyaAllah selanjutnya kita akan kembali mendengarkan tausiah bersama guru kita tercinta. Usai jeda berikut ini tetap bersama kami dalam kajian tafsir Al-Quran bersama Guru Mulia Buya Yahya hanya di Al-Bahjah TV, damai dan menyejukkan, serta Radio Network Inspirasi Spirit Hati.
Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan tibalah saatnya kita untuk menyimak kajian tafsir Al-Quran bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Dan insya Allah kita telah sampai pada pembahasan Quran Surah Maryam ayat 1. Langsung saja, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyimak ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan. Kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Udhkurus salata ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا علمنا التأويل وفقهنا في الدين أعنا على فهم كتابك نسألك يا ربنا فهم علمائك العاملين وإلهام أوليائك الصالحين أعنا يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت الشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad SAW dan para pecinta Al-Quran. Alhamdulillah kita bisa istiqamah di dalam usaha upaya kita untuk mentadabburi firman-firman Allah, merenungi firman-firman Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, memberikan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah mudahkan kita mengamalkan Al-Quran. Kita sudah selesai dari surat Al-Kahfi dan kita saat ini memasuki atau pindah atau berganti ke surat Maryam. Surat Maryam nama ibunda daripada Sayyidina
Isa alaihissalam. Surat Maryam di dalamnya ada disebutkan keajaiban-keajaiban. Dan kalau kita cermati, ada makna yang tersirat di balik penyebutan nama Maryam, dan juga disebutkan nama Siti Maryam di dalam ayat Al-Quran. Tradisi orang mulia di Arab sana bahwa nama istri jarang disebut. Nama seorang istri hampir tidak pernah disebut. Biasanya disebut ahlu fulan, imra'atu fulan, dan seterusnya. Akan tetapi ada seorang nama perempuan yang disebut, yaitu Sayyidah Maryam. Di dalam hal ini ada satu pesan halus bahwa kalau manusia saja yang mulia tidak begitu senang menyebut namanya, nama istrinya, pasti menyebut nama yang dengan istilah-istilah ahlu atau imratu. Bagaimana dengan Tuhan dituduh punya istri, lalu disebut-sebut namanya? Dan memang Tuhan tidak memerlukan istri dan tidak beristri. Siti Maryam bukan istrinya Tuhan, lalu melahirkan anak Tuhan. Wanita mulia Siti Maryam. Dan Siti Maryam di dalam Al-Quran sungguh sangat luar biasa mulia. Dimuliakan kisah Siti Maryam di dalam Al-Quran sangat mulia, karena melahirkan seorang pria mulia yang bernama Sayyidina Isa alaihissalam. Dan Siti Maryam tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Sangat berbeda dengan keyakinan-keyakinan sebagian agama yang menyebut Siti Maryam telah disentuh oleh seorang pria. Tapi dalam Islam Siti Maryam sangat istimewa, sangat mulia. Kemudian di dalam ayat ini ada beberapa hal, yakni pertama, ini semuanya adalah keajaiban-keajaiban tentang kelahiran Sayyidina Yahya, putra dari Sayyidina Zakaria, masuk ke kelahiran Sayyidina Isa sendiri, yang kelahiran yang menurut akal dianggap sebagai sesuatu yang aneh, tapi dalam dunia keimanan sangat mudah memahaminya. Dilahirkan tanpa seorang ayah. Dan sebetulnya telah lebih dahsyat lagi kisah sebelumnya, itu Nabi Adam tanpa ayah dan tanpa ibu. Jadi dalam kisah hidup manusia ini, atas kuasa Allah, ada yang manusia diwujudkan di bumi ini tanpa ayah dan tanpa ibu, Sayyidina Adam. Ada yang diwujudkan di bumi tanpa ayah saja dengan ibu, Sayyidina Isa. Ada yang diwujudkan dengan ayah saja, dengan seorang laki-laki tanpa seorang wanita, yaitu Siti Hawa, ambil daripada Sayyidina Adam alaihissalam. Dan itu kuasa Allah. Jika Allah menghendaki akan terjadi seperti itu. Baik, kita langsung kepada surat Maryam yang dimulai dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Unik Al-Quran ada ayat yang isinya adalah nama-nama huruf. Nama-nama huruf. Kaf ha ya ain shad. Dan cara bacanya ini termasuk ijaz, termasuk keunikan Al-Quran yang meruntuhkan para pakar-pakar atau pujangga-pujangga, adalah termasuk diantaranya ada hal-hal yang semacam ini. Dan ini menunjukkan kalau ini betul-betul bukan dari buatan Nabi Muhammad.
Kalau karangan Nabi Muhammad nggak akan ada yang kalimat kayak begini. Sebab di saat ada yang begini pasti dibilang, Muhammad ini ngomong apa? Apa arti kahaya? Kahaya insot. Jadi, kalau memang itu karangannya, tentu baginda Nabi tidak akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang orang nggak akan paham. Sebab kalau orang mengeluarkan kalimat sesuatu yang tidak bisa dipahami, tentu akan dikatakan wah ini ngelantur. Akan tapi ternyata banyak alif lam mim yasin kaf ha ya ain shad. Ini ada. Ini menunjukkan bahwa memang ini bukan buatan Nabi, tapi adalah dari Allah. Lalu bagaimana cara bacanya? Orang Arab pun tidak semua orang Arab bisa membaca loh ya. Coba kita pernah melihat ayat yang selama ini Anda hafal. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah. Kemudian pertama kali setelah Al-Fatihah surat Al-Baqarah alif lam mim. Alam nasrah dengan alif lam mim itu hurufnya sama, alif lam mim. Alam. Kenapa ini dibaca alam, ini menjadi alif lam mim? Kan gitu ya. Ini adalah harus dari guru. Apalagi dari guru, kita dari guru, dari baginda Nabi, dari Jibril dan seterusnya. Dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau tidak pakai guru, gimana bacanya? Alama ali atau bagaimana? Tidak ada. Dan tidak ada beda hurufnya alif lam mim dengan alam. Tidak ada beda. Alam. Alif lam mim dengan alam sama. Alif lam mim nasrah laka. Gitu. Tidak bisa. Alif lam mim nasrah laka sadrak. Ini bisa saja coba kalau ini kaf ha ya ain shad. Ini kalau nggak pakai guru bisa ka ya shad gitu. Jadi maka ini harus pakai guru. Dan gurunya siapa sih yang mengajari begitu? Allah Subhanahu wa taala ke malaikat Jibril, ke baginda Nabi kepada sahabat dan seterusnya sampai hari ini. Dan didukil dengan tawatur, mutawatir, kelompok jumlah yang besar. Dan begitu cara bacanya. Ini menunjukkan bahwasanya ini adalah benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaf ha ya ain shad adalah ada maknanya. Tidak ada di dalam Al-Qur'an lafaz yang tidak bermakna. Maknanya apa? Allah yang lebih tahu. Allah yang Maha tahu. Allah yang Maha tahu, karena tidak mungkin Allah menurunkan sesuatu yang tidak ada maknanya, tidak ada artinya. Jadi kalau lafaz di dalam Al-Quran yang kita tidak paham bukan berarti tidak ada maknanya. Sebab orang berakal tidak mungkin berbicara sesuatu yang tidak ada maknanya. Bagaimana dengan Allah yang menciptakan manusia berakal? Allah Jalla Jalaluh. Jadi kaf ha ya ain shad ada maknanya. Dan maknanya kita serahkan kepada Allah. Makna-makna semacam ini. Ya, tidak bingung, tidak perlu kita menyelami karena apa? Memang kita tidak diberitahu oleh Allah tentang makna-makna seperti itu. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Dzikru ini penyebutan tentang rahmat Tuhanmu, ini berarti yang diajak bicara adalah baginda Nabi. Rabbika ini Tuhannya Nabi Muhammad. 'Abdahu hambanya, hamba Allah Zakaria. Maknanya begini, wahai Muhammad, di dalam ayat ini ada zikru, penyebutan rahmati rabbika, rahmat Tuhanmu, wahai Muhammad, yang diberikan kepada abdahu, hambanya yang bernama Zakaria. Jadi artinya di dalam ayat ini akan disebutkan kisah tentang rahmat yang Allah berikan kepada Nabi Zakaria. Maksudnya memberitahu kepada baginda Nabi Muhammad, wahai Muhammad, di dalam ayat ini, di dalam surat ini ada penyebutan dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Disebutkan dalam ayat ini tentang rahmat yang Allah berikan kepada hambanya yang bernama Zakaria. Jadi ada rahmat. Ini rahmat khusus. Karena kalau kita perhatikan adalah rahmat keturunan. Rahmat khusus. Dan baginda Nabi juga disebut sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat lebih dahsyat, lebih gede lagi. Rahmat yang umum, luas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah seorang putra. Idnada rabbahu nidaan khafiyah. Idnada, nada yunadi, itu menyeru. Allah tidak diseru, Allah Maha mendengar. Dalam bahasa manusia namanya menyeru adalah kita ingin memperdengarkan seruan kita
kepada yang belum mendengar. Maka saya menyeru, nida unadi fulan, ya fulan. Karena dia terlena, dia tidak mengerti, tidak melihat, maka saya seru, ya fulan. Tapi nada di sini adalah maknanya doa. Sehingga diberi keterangan nidaknya nidak khafi. Nidaknya nidak yang pelan, lirih. Jangan sampai diduga bahwasanya diseru adalah Tuhan sampai kita harus menyeru. Tuhan Maha mendengar biarpun dengan seruan panggilan. Jadi kalau kita menyeru Tuhan maknanya memohon. Jadi kalau kita menyeru Tuhan, menyeru Allah, artinya kita memohon, berdoa, ya Allah. Artinya kita memohon. Ada kalimat yang tersembunyi di balik kalimat ya Allah, berikan kami kada wa kada. Bukan sekedar menyeru ya Allah saja. Maka nida kepada Allah bukan nida kepada sesama manusia. Kalau ini kita menyeru sesama manusia, ingin memanggil dia di saat terlena, dia lupa. Tapi Allah tidak pernah lupa. Allah tidak pernah lupa. Dan Allah Maha tahu, maka nida di sini adalah panjatan doa. Jadi sehingga disebut seruan yang lembut adalah panjatan doa. Sebab kalau menyeru sesungguhnya seruan, memanggil, tapi Allah Maha mendengar, sehingga biarpun kita melirihkan panggilan, melirihkan seruan, maka Allah Maha mendengar. Maka disebut idnada rabbahu ridaan khafiyya. Allah memberikan rahmat, jawaban kepada Zakaria, jawaban atas permohonannya, permintaannya, panjatan doanya. Jadi Sayyidina Zakaria telah memohon, berdoa kepada Allah. Qala lah, ini nida. Nidanya isinya doa. Lah ini kita artikan nida di sini doa karena diterangkan qala. Sayyidina Zakaria berdoa yang isinya adalah Rabb bi inni, ya Allah sesungguhnya aku. Wa anal azmu minni, telah lemah tulang belulangku. Wasta'alla ar-ra'su syaibah, dan telah memutih rambutku. Jadi kalau kita memohon kepada Allah itu memang adabnya seperti itu. Tampakkan kelemahanmu, sadari kelemahanmu, baru ngadu kepada Allah. Sombong ngadu yang nggak bisa diterima. Jangankan kepada Allah zat yang maha tinggi, kita sesama manusia saja di saat kita memerlukan lalu kita minta dengan sombong, orang nggak mau ngasih. Aku tuh kuat, tolong bantu saya. Aduh, ngapain ente kuat bantu, minta bantuan. Aku punya semuanya, tapi aku minta. Apa ente minta? Oh, kamu punya semuanya. Kalau kepada manusia aku bilang, Pak, saya lapar, saya tidak punya uang, tolong kasih duit, kan begitu. Menunjukkan kalau dia lemah baru dia ngadu. Padahal itu sesama manusia satu pangkat. Satu pangkat menampakkan kelemahan adalah adab di saat kita meminta. Bagaimana kita memang di hadapan zat yang maha kuat adalah lemah, maka tunjukkan kelemahanmu. Sebenarnya Allah maha tahu, bukan menunjukkan. Sadari kelemahanmu, itulah sebab dikabul doamu. Sebab kalau kita berdoa, namanya doa itu bukan sekedar kita mengatakan ya Allah turunkan hujan kepadaku, ya Allah berikan rizki kepadaku, bukan itu. Akan tapi dalam doa harus ngerti makna doa, sehingga doa yang dijanjikan ud'uni astajib lakum, doa yang Allah sudah berjanji, mintalah, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku beri, harus doa yang sungguhnya. Di antara doa yang pertama yang harus dipahami adalah doa itu adalah di saat seorang hamba memohon atas dasar dia hajat dan dia dia lemah. Kalau dia tidak punya hajat, tidak menyadari hajatnya, dia bukan doa. Sehingga bahasanya kan fi'il amr, kata perintah. Tapi kita tidak merintah Allah, akan tapi kita menunjukkan hajat kita kepada Allah, maka baru artinya doa. Doa. Jadi pertama yang harus disadari seorang yang memanjatkan doa adalah kesadaran akan hajatnya orang tersebut kepada sesuatu yang ia minta. Itulah yang disebut doa yang dijanjikan oleh Allah, astajib lakum, yang akan dikabul. Bagaimana kita berdoa memohon kepada Allah, membaca kalimat-kalimat tapi tidak menyadari kalau kita memerlukannya. Mana mungkin dikabul. Aku minta ya, minta. Pokoknya minta. Minta apa ini? Sehingga dalam doa harus ada kekhusyuan, kesadaran kita punya hajat. Hajat iman, misalnya Allah kuatkan imanku. Karena kita takut digoyang iman kita dengan pemikiran-pemikiran.
Kuatkan perbaikilah akhlakku, menyadari kejelekan akhlaknya. Jaga mataku ya Allah, karena menyadari kekotoran matanya. Jaga lisanku, harus begitu dalam doa. Ya Allah, berikan kepadaku rezeki yang lapang. Ingat anak-anaknya sebagai tanggung jawabnya akan dihantarkan pada kemuliaan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan kesehatan. Seperti itu. Jadi harus menyadari, di sini dicontohi. Rabbi, di sini ada ya Rabbi. Wahai Tuhanku, artinya asli begitu. Ya Rabbi, ya Rabbi. Wa anal admu, semakin lemah al-admu. Al-adm kenapa harus tulang? Sebab kalau manusia itu, kalau tulangnya lemah, pasti yang lainnya juga ikut lemah. Ada kulitnya lemah, tulangnya masih kuat. Maksudnya diambil yang paling keras dalam diri, yang paling bisa tegak. Yang menjadikan tegak badan kita ya tulang. Yang menjadikan tegak badan kita adalah tulang. Langsung yang diambil yang paling penting dalam tegaknya jasad kita, yaitu tulang. Lah kalau tulang lemah, pasti yang lainnya juga ikut lemah. Sehingga wahanal admu minni, telah menjadi lemah tulang padaku ya Allah. Maksudnya aku sudah tua. Aku sudah tua ya Allah. Wahanal admu minni yasta'al. Telah menyala ar-ra'su, rambutnya sudah mulai memutih, menyala. Wasta'ala ar-ra'su syaiba. Jadi pertama, kalau memohon kepada Allah, menyadari kelemahannya. Ini harus syarat doa untuk dikabul. Dan itu yang disebut doa. Kemudian menyadari dong tentang keagungan karunia Allah. Di sini lanjutkan walam akun bidu'aika rabbi ya rabbi syaqiyya. Walam akun, dan aku tidak pernah punya pengalaman bidu'aika, di dalam menyeru memohon kepadamu rabbi, wahai Tuhanku, syaqiyya, celaka. Maksudnya apa? Selama ini aku tidak pernah menemukan permohonanku engkau tolak ya Allah. Nah ini kan bermanja-manja dengan Allah. Maksudnya apa? Ya Allah, engkau tidak pernah menolak permohonanku selama ini. Maka maksudnya masa sekarang engkau tolak gitu loh. Jadi ditunjukkan, itu namanya syukur. Sehingga di dalam kita berdoa itu dianjurkan kita bersyukur. Jadi kita punya hajat di satu sisi, tapi bisalah kita harus bisa menyukuri sisi yang lain. Sehingga dalam berdoa kita dianjurkan untuk mulai dengan alhamdulillah. Sadari dong, masa nggak menyadari nikmat Allah, minta dong. Ya Allah, kau telah berikan ini, kau telah berikan itu. Engkau maha kuasa telah memberikan aku begini, aku memberikan. Saya punya anak-anaknya badung bandel, ya Allah, puji syukur kepadamu ya Allah. Telah kau beri kepadaku karunia anak, karunia. Dan tapi saat ini anakku begini, aku ya bisa tunjukkan kalau itu karunia. Jadi cara berdoa itu begitu, mensyukuri dulu sambil mensyukuri karunia. Kan dikatakan engkau selama ini selalu mengkabul doaku ya Allah, dan sekarang aku memohon kepadamu. Dan aku punya pengalaman kepadamu ya Allah, engkau tidak pernah menyanyiakan permohonanku. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku tidak pernah punya pengalaman dalam memohon kepadaku ya Allah, lalu aku itu menjadi syaqi, orang yang celaka atau tidak terkabul doaku. Jadi tunjukkan dulu, ya sadari dulu bahwasanya Allah maha agung dengan karunia-Nya. Jadi syukur itu kan dijanjikan la in syakartum la azidannakum. Ini syukur yang enggak ngeluh tok kepada Allah, seolah-olah Allah tidak pernah memberikan kenikmatan. Pada zaman tabi'in ada seorang yang diuji oleh Allah dengan bermacam-macam penyakit. Lepra dan koreng semuanya. Sehingga dia hanya seperti songgok mayat hidup seperti itu. Tapi mulutnya bergerak. Sehingga para tabi'in atau para sahabat yang masih hidup waktu itu, di zaman tabi'in ya, zaman sahabat, akhir-akhir maksudnya, seorang tabi'in ini. Jadi tabi'in yang menemui sahabat. Jadi ada yang mencoba mendengar, ini ngomong apa orang ini? Bergerak mulutnya. Setelah didengar, di dekat, mengucapkan, Alhamdulillah. Kok bisa? Sudah korengan, melarat, nyungsep, ibaratnya hidupnya di dunia kayak begini. Kok bisa dia mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Lihatnya Pak, apa yang selama ini kau rasakan dari karunia yang kau ini? Lihat, korengan, lepra, sakit semuanya, dan orang pada menjauh darimu, tapi kau ucapkan Alhamdulillah. Apa yang ia sadari? Aku bersyukur kepada Allah, biarpun jasadku sakit semuanya, akan tapi lisan dan hatiku masih bisa berzikir Alhamdulillah. Jadi menyukuri.
Sehingga adab kita doakan alhamdulillahirabbil alamin, kan begitu. Kita memuji Allah atas segala karunia-Nya. Di sini juga begitu. Sebutkan bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan permohonan Sayyidina Zakaria. Wa inni khiftu. Nah, ini dalam memohon itu harus jelas dong. Alasanmu apa kau minta itu? Minta duit, ya Allah lapangkan rezekiku untuk apa? Untuk foya-foya masuk neraka, ya rugi dong. Pengen punya anak mau apa? Itu yang jomblo, ya Allah berikan dargo jodoh, mau ngapain? Jelas dong. Kalau minta kepada Allah, kamu pengen nikah maksudmu apa? Makanya lintaskan niat yang banyak dalam panjatan-panjatan doa. Sehingga kalau niatnya benar gak akan kepleset. Gak mungkin dia melakukan kehinaan sebelum pernikahan. Karena dia tujuan pernikahan mengerti, Allahumma ya Allah, mudahkan aku mendapatkan pasangan yang begini ya Allah. Untuk begini ya Allah, aku ingin mencari pasangan yang baik, yang bisa menemaniku beribadah, menemaniku berjuang, menemaniku begini, menemaniku ini. Harus ada jelas dong tujuannya. Dan Sayyidina Zakaria waktu menginginkan seorang anak, jelas dong motivasinya apa. Harapannya di ke depan apa? Untuk apa anak? Banyak orang anak masuk neraka, banyak kok. Rupanya apa? Yang ada di hatinya, wa inni khiftul mawaliyah. Aku khawatir. Mawali adalah orang yang datang setelahnya. Siapapun termasuk keponakan, saudara, kerabat mawali, orang-orang yang bakal mengurusi min warai setelahku, oleh penerusku. Yang dipikirkan penerusku, aku khawatir penerusku nanti tidak benar. Nah, penerusku yang melanjutkanku, ini seorang nabi. Aku khiftul mawali, wa inni khiftul mawali, aku khawatir tentang orang-orang, bisa anak paman, bisa saudara, kerabat yang jadi penerusku. Aku khawatir tentang penerusku nanti. Warai setelah aku mati nanti. Kekhawatiran itu ada kekhawatiran itu ada alasannya. Dia tidak punya anak, berarti gak punya penerus. Bahkan nanti merati akhir, istriku ini perempuan yang mandul. Anak akhir di sini adalah sudah masa tidak produktif, sudah kelewat. Setelah masa monopos jauh, jadi sudah nggak ada secara zahir ilmu kedokteran nggak mungkin bisa dibuahi. Berarti akhir. Dan beliau sendiri juga sudah sepuh. Sayyidina Zakaria sudah sepuh. Wahabli min ladunka waliya, maka habli berikan kepadaku ya Allah min ladunka darimu waliya, orang yang akan mengurusi urusanku. Ini urusanku. Jadi yang akan mewarisinya. Mewarisi apa? Itu loh kan. Ya, harus kita pahami. Jadi di dalam benak seorang Nabi Zakaria ada sesuatu. Ini mikir umat. Sebab kalau bicara tentang Nabi, pewaris Nabi itu adalah bukan dunia. Yarithuni yang akan mewarisiku. Yang bicara seorang Nabi, apa yang diwarisi oleh penerus Nabi Zakaria dari Sayyidina Zakaria? Yang diwarisi bukan harta, karena kan jelas Nabi tidak mewariskan harta, akan tapi mewariskan ilmu. Nabi tidak mewariskan harta, maka jelas yang dibahas ini mewarisi ilmunya. Agama yang selama ini disebarkan oleh Nabi Zakaria ingin ada penerus-penerus. Nah, ini adalah yang harus dihadirkan kepada oleh semua yang memohon kepada Allah agar diberi oleh Allah karunia anak, harus menyadari untuk menjadi pewaris dia, bukan mewaris harta Anda. Akan tapi pewaris kemuliaan, pewaris agama. Kalau pewaris harta, pasti kalau kita mati langsung waris anak-anak kita. Jadi dia pewaris agama, karena Nabi tidak mewariskan dunia. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Ini tanda bahasanya diwarisi bukan harta, mewarisiku Nabi Zakaria. Wa yarithu min ali Yaqub, dan mewarisi keturunan daripada Yakub. Jadi Nabi Yakub ini apa yang diwarisi dari Yakub? Ayo Bapak. Yakub, Ishak, Ismail. Yakub, Ishak,
Sayyidina Ibrahim. Jadi Yakub punya keturunan nabi-nabi. Nah, keturunannya adalah sampai kepada Sayyidina Zakaria ini. Jadi apa? Ya Allah, aku kau pilih menjadi seorang utusan. Dan aku sekarang berjuang menegakkan kebenaran, menegakkan syariat. Dan aku sudah tua dan aku akan meninggalkan dunia ini. Dan saat ini aku belum punya penerus. Maka ya Allah, berikan padaku penerus yang bisa mewarisiku. Nah, mewarisi apa? Bukan warisi harta. Karena Nabi tidak mewariskan harta, tapi mewariskan ilmu, mewariskan agama, mewariskan kenabian di sini. Dan setelah itu dikabul oleh Allah. Waj'alhu rabbi radiyya, dan jadikan orang tersebut orang yang kau ridhoi, berarti orang baik. Di sini para ulama memahami bahwasanya di dalam berdoa itu harus lintasan-lintasan kebaikan di masa yang akan datang harus ada di saat kita memohon. Termasuk di saat ingin punya anak. Dan hendaknya yang ditonjolkan adalah kerinduan akhirat, kerinduan agama. Contoh, Anda orang kaya raya, ingin punya keturunan. Lalu minta kepada Allah, ya Allah berikan padaku keturunan ya Allah yang bisa mewarisi hartaku saja. Mewarisi hartanya saja, bisa saja dia tidak mewarisi kebaikan. Akan tapi yang mewarisiku, maka dia akan menyadari, mewarisiku, aku punya harta dan aku bisa berbuat baik. Aku bisa merawat santri, aku bisa merawat orang fakir, aku bisa merawat ini ya Allah. Kalau aku mudahkan itu, maka ya Allah, aku tidak ingin harta ini nanti diwarisi oleh orang asal saja ya Allah. Ini berarti orang baik dulu kan. Ya Allah, selama ini kau berikan kekayaan kepadaku ya Allah, sehingga dengan kekayaanku aku bisa begini, bisa itu ya Allah. Maka aku mohon ya Allah berikan padaku keturunan yang bisa mewarisi kebaikan yang pernah aku lakukan, sehingga dia menjadi orang kaya yang akan mewarisi hartaku dan menjaga harta itu dengan baik, mendermakan dengan baik untuk yang Allah ridhai, menjadi orang yang diridhai. Waj'alhu rabbi radiyya, jadikanlah dia orang yang aku ridhai. Dan ini termasuk doa. Kita pengen punya anak diridhai oleh Allah. Jika dia mewarisi tahta, mungkin seorang raja berdoa, maka dia akan menjadi seorang penerus kerajaan yang baik, yang radiyah, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kisah Zakaria. Dan setelah ini dikabul ya Zakaria, inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Akhirnya diberi kabar gembira, ya Zakaria, wahai Zakaria, wahai Nabi Zakaria, inna, sesungguhnya kami Allah di sini nubasyiruka, beri kabar gembira kepadamu, bi ghulamin ismuhu Yahya, dengan seorang anak yang nanti diberi nama Yahya. Akhirnya Allah beri karunia Nabi Zakaria dengan seorang anak namanya Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya, tidak ada nabi sebelumnya yang diberi mana, bahkan tidak ada makhluk manusia yang diberi nama Yahya. Jadi nama Yahya pada zaman itu adalah nama unik, tidak ada lagi, belum ada yang diberi nama seperti itu. Namanya Yahya dulu, sekarang banyak Yahya. Ya. Nah, di sini kita harus hubungkan dengan masalah permohonan ya. Masalah permohonan. Sayyidina Zakaria itu adalah yang berdoa di tempat berdoanya Siti Maryam. Jadi kisah Sayyidah Maryam yang diwakafkan atau diserahkan oleh ibundanya Hannah untuk mengabdi atau untuk menempati tempat ibadah. Dan di tempat itulah Sayyidah Maryam mendapatkan kemuliaan dari Allah, karamat, sehingga membingungkan. Karena di musim dingin kok adanya buah musim panas, di musim panas adanya buah musim dingin. Ditanya, anna laki hada, Sayyidina Zakaria bertanya, dari mana itu? Dari Allah lah. Di tempat itulah tempat penuh berkah. Lalu Sayyidina Zakaria berdoa. Di situlah Sayyidina Zakaria memohon. Nah, kita kembali sedikit kepada kisah. Dan ini sebelum disebutkan akan, tapi
harus kita percepat supaya tidak ada orang kecewa yang saat ini mungkin tidak punya anak. Lalu bagaimana dengan saya? Ini Zakaria saja pengen punya anak. Saya terlanjur tidak punya anak, bagaimana? Kan begitu. Sebelumnya ada kisah sebelum Sayyidina Zakaria punya anak. Ada kisah Sayyidina Isa yang beliau adalah anak seorang wanita mulia, Sayyidah Maryam. Dan Sayyidah Maryam adalah anak seorang wanita mulia namanya Sayyidah Hannah. Sayyidah Hannah itu merindukan punya anak. Ini nadartu laka ma fi batni muharrar. Jadi beliau itu doanya pengen punya anak laki-laki yang hebat begitu. Ingin punya anak laki-laki yang hebat, yang akan bisa beribadah dengan maksimal. Orang solehah. Dan setiap hari berdoanya, ya Allah berikan padaku anak laki-laki yang muharrar, kan seorang laki-laki terbebas daripada pikuk dunia, hanya ngurusi dunia akhirat saja. Tak tanya hamil betul Sayyidah Hannah. Setelah hamil, inni wada'tuha untha. Ya, lahir perempuan. Tidak sesuai dengan keinginannya. Doanya seolah-olah tidak dikabul. Ini harus kita pahami bahwa di dalam berdoa itu jangan memohonlah kepada Allah sesuai dengan keinginanmu, akan tapi Allah Maha tahu tentang bagaimana mengkabul doa tersebut. Ada doa dikabul sesuai dengan permohonan seorang hamba, ada doa kabul dirubah dengan hal yang lain, ada yang doa itu dikabul nanti jadi tabungan di akhirat. Ada 3 model doa. Sayyidah Hannah berdoa, ternyata keluar perempuan, berarti kan tidak sesuai dengan permohonannya. Saya pengen punya anak laki-laki. Makanya yang rindu anak laki karena anaknya perempuan saja, dengar Sayyidah Hannah ini. Atau yang nggak punya anak sekalipun, lihat. Sudah doa nggak punya anak, lihat. Sayyidah Hannah berdoa agar diberi oleh Allah seorang anak laki-laki. Ternyata inni wada'tuha untha wa laysa dzakaru kal untha. Laki-laki tidak kayak perempuan. Saya pengen perempuan laki-laki ya Allah, tapi keluar perempuan. Keluar perempuan. Akan tapi lihat, Allah beri kejutan, dia perempuan. Tapi ternyata biarpun dia seorang perempuan tidak kalah dengan laki-laki. Sampai kisah Sayyidina Zakaria pun ambil keberkahan tempatnya Siti Maryam. Bahkan Siti Maryam pun ternyata beliau menjadi seorang ahli ibadah yang bahkan digelari di dalam keutamaannya berjajar dengan kompria. Sampai dalam urusan beribadah, warkai, menjadilah kau orang ahli ibadah wahai Maryam, ahli rukuk ma'arrokiin, sejajar kau dengan kaum pria yang mereka jauh ahli ibadah, warkai ma'arrokiin. Nah, biarpun dia perempuan, ternyata kualitasnya kayak nggak kalah dengan laki-laki. Makanya jangan rendahkan anak perempuan Anda yang punya anak perempuan, karena dia bisa punya kualitas seperti anak laki-laki. Ternyata yang penting itu tulus berdoa, biarpun keluarnya seorang perempuan, ternyata kualitasnya seperti doanya Sayyidah Hannah. Dan ternyata tidak sampai di situ. Doanya Sayyidah Hannah pun ternyata biarpun punya anak perempuan Sayyidah Maryam, pada akhirnya pun Siti Maryam diberi oleh Allah seorang anak, lahirlah manusia hebat lagi-lagi seperti diinginkan oleh neneknya Sayyidah Hannah. Lahirlah siapa? Sayyidina Isa alaihissalam. Nah, ini adalah pendidikan doa. Jadi kalau Anda berdoa, sudahlah. Pokoknya berdoa itu menjadi sebuah kewajiban, tanda penghambaan kita, hajat kita kepada Allah. Dan jangan buru-buru berkata, aku doa belum dikabul. Tidak. Biarpun ada yang berdoa terus untuk mendapat kesenangan, bahkan mungkin divonis seorang dokter atau rahimnya diangkat, tetap berdoa. Karena doa ini, pengabulan doa ini tidak hanya di dunia. Ada di dunia sesuai yang diinginkan, yang pertama. Ada di dunia tidak sesuai yang diinginkan, diberi lebih lagi, atau di akhirat. Suatu ketika ada yang bertanya, kan ada di saat mohon maaf berhubungan suami istri, di saat mohon maaf seorang laki-laki keluar ingin keluar sperma, maka dianjurkan kan berdoa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Nah ini ada yang bertanya, Buya, istri saya sudah divonis gak bisa melahirkan, apakah saya tetap sunahkan untuk berdoa? Doa itu bukan untuk di dunia saja, hamba Allah, tetap dianjurkan berdoa, karena tujuannya bukan di dunia untuk mendapatkan. Jadi yang rindu anak hari ini, kok tidak diberi Allah anak, tapi kok tetap berdoa, maka nanti akan menemukan anak-anak di akhirat nanti. Jadi akan diberi di akhirat nanti. Dan kenikmatan yang sesungguhnya adalah nanti di akhirat. Maka jangan ada siapapun yang mengatakan bahwa Allah tidak mengabul. Nah ini adalah kisah pengkabulan doa Sayyidah Maryam yang seolah-olah tidak dikabul Sayyidah Hannah, tapi sesungguhnya dikabul.
Kenapa? Di sini kisah Sayyidina Zakaria memohon dan langsung dikabul. Supaya tidak ada kegelisahan. Wah, saya sudah doa terus nggak dikasih-kasih, gimana nih? Kan gitu. Ada kisah Sayyidah Hannah. Jadi kalau ada hari ini yang berdoa agar diberi oleh Allah karunia anak, tapi kok belum, tidak sedih. Sana ada Sayyidah Hannah. Yang seolah-olah doanya tidak dikabul, akan tapi sesungguhnya telah diberi. Maka husnudunlah kepada Allah. Dalam hadis diriwayatkan, kalau engkau berdoa, antum muqinuna bil ijabati, maka hendaknya kamu punya keyakinan kuat akan dikabul oleh Allah. Hanya bentuk pengkabulan saja yang kadang kita tidak menyadari atau kita tidak tahu. Apalagi jika pengkabulan itu nanti di akhirat. Sehingga nanti ada hamba-hamba Allah yang di akhirat dikagetkan dengan pahala yang banyak. Lalu dia bertanya, ya Allah ini pahala apa? Lalu dijawab, ini adalah pahala doamu yang banyak dulu, yang belum aku kabul di dunia, tapi aku beri di akhirat. Jika seorang hamba berkata, kalau memang begini, mending dikabul di akhirat saja semuanya, Allah jangan dikabul di dunia. Karena di akhirat ternyata lebih agung kenikmatan di akhirat. Cuman kita tetap minta, ya Allah, di akhirat beri, di dunia juga diberi. Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia kebaikan, wa fil akhirati hasanah. Ini kisah Zakaria memohon kepada Allah, diberi seorang anak, namanya Nabi Zakaria. Diberi nama Nabi Yahya. Punya anak namanya Nabi Yahya. Nabi Zakaria punya anak Nabi Yahya. Nabi semuanya. Cuman dia masih menyadari kelemahannya. Biarpun seorang nabi, dia luput. Allah Maha Kuasa, ngerti Allah Maha Kuasa. Akan tapi di saat diberi jawaban, bahwa kau akan punya anak nanti namanya Yahya. Mikirlah. Nah, ini yang harus dipangkas. Seorang nabi, tapi tujuannya adalah untuk peringatan bagi kita. Jawabannya apa? Qala, lalu dia menyeru kepada Allah. Dia berkata, memohon. Dia mengadu kepada Allah, ya Rabb. Qala Rabbi anna yakunu li. Qala Rabbi. Rabbi ya Allah, wahai Tuhanku. Anna yakunu li ulamun. Bagaimana mungkin ya Allah aku punya anak? Lupa bahwasanya ini lagi mengadu kepada Zat yang Maha Kuasa. Karena beliau melihat terus dengan kelemahannya. Ya, ini hebat, bukan berarti dia tidak beriman kepada Allah, tidak. Dan memang selalu manusia dengan kelemahannya. Jadi salah zahir ini mustahil, gitu loh. Dan zahir kemustahilan ini harus kita sadari, bahwasanya biar kita semakin menyadari kalau kita ini lemah. Kalau masalah punya anak kan bisa saja ada orang subur nggak punya anak, subur nggak punya anak, suami subur istri subur belum punya anak, giliran cerai menikah punya anak semuanya, bisa lagi, ya kan? Menikah masing-masing, ada macam begitu. Jadi kalau tidak diberi oleh Allah anak, ini memang belum diberi oleh Allah. Nah ini, dia mengatakan, bagaimana mana mungkin aku punya anak? Karena berarti akhir. Perempuan istriku sudah mandul, sudah tua, sudah ya Allah. Bagaimana punya anak? Waqad balagtu minal kibari, dan aku telah sampai usia tua, itia yang penuh dengan kelemahan. Maksudnya sudah istriku mandul, sudah kelewat menopause dan kelewat, dan saya pun sudah tua. Maksudnya apa? Ya Allah, aku ini lemah. Bagaimana mungkin aku punya anak? Ini bukan berarti dia tidak punya iman. Dan memang semua manusia menyadari. Supaya nanti di saat dia menaik, melihat keagungan kuasa Allah itu maksimal. Jadi bagaimana mungkin? Kita nggak mungkin kita ini dengan orang. Tapi itu loh, Allah Maha Kuasa. Allah Maha Pemberi. Allah Maha Kuat. Ini. Aku ini lemah, istriku, aku sudah lemah, aku sudah tua, renta. So istriku juga mandul, bagaimana mungkin punya anak, ya Allah? Qala kadzalika qala rabbuka. Qala kadzalik. Memang betul. Dijawab, iya kamu memang lemah. Tapi ente ini ngadu ke siapa? Kamu ngadu ke siapa, hai Zakaria? Qala rabbuka huwa alayya hayyin. Allah berfirman, huwa alayya hayyin, bagiku enteng wahai Zakaria. Sebelumnya itu Maryam melahirkan tanpa ayah. Apalagi cuman kayak ente itu sudah
ente punya istri, masih aman, normal, tenang aja. Dan makanya siapapun dalam mengadu kepada Allah, hendaknya dengan penuh keyakinan, biarpun secara medis katanya mustahil dan sebagainya, akan bisa saja dia penuh salah dan sebagainya. Makanya kalau ngadu kepada Allah husnudzon, maka jangan suka mendahului Allah. Maka jangan gampang putus asa untuk berdoa. Termasuk yang sudah diangkat rahimnya adalah tetap berdoa. Nanti bisa saja, mungkin begini kisahnya, mungkin yang sudah diangkat rahimnya misalnya, lalu tidak bisa punya anak, tapi mintalah ya Allah berikan baraku anak yang soleh, yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad gini-gini. Di dunia mungkin tidak diberi, tapi Allah akan beri kegembiraan sesuai dengan maksudnya. Kalau punya anak pengen ngapain sih? Ya pengen banyak amalku. Tiba-tiba Allah beri kemudahan rezekinya tanpa melahirkan dia. Setelah dimudahkan rezekinya, Allah kirim anak orang yang baik yang kenal dengan dia. Kemudian dia punya kesempatan membiayai dia, untuk menyekolahkan dia, memesantrenkan dia, menjadikan seorang alim besar. Padahal bukan anaknya. Ini kan luar biasa. Dan ternyata biarpun bukan anaknya, lihat ajibnya anaknya, biarpun ini anak-anak bukan anaknya, di saat dia membiayai, menyekolahkan, senangnya seperti menyekolahkan anaknya. Loh, ini kan intinya kegembiraan itu kan. Bukan lahirnya anak, bukan anak bikin kesel banyak, ya enggak? Ada anak bikin kesel tiap hari, ngambil duit orang tuanya, tolak pinggang, gergaji tiang, bakar motor, segala macam. Bukan anak bikin sengsara itu. Tapi ini bukan, biarpun bukan anaknya. Dan ditemui ada seorang ibu tidak pernah punya anak, tapi di saat merawat anak-anaknya hamba Allah dengan kesenangan yang luar biasa, maksimal, full kegembiraannya, bahkan melebihi. Loh, sesuai dengan doanya. Dia memang secara zahir tidak punya anak, tapi ternyata Allah beri kegembiraan di dunia. Dia ngerawatnya anaknya, orang membiayai di pesantren, bangun pondok, semuanya. Gembiranya luar biasa. Dan selalu kadang dia senyum sendiri ngelihat para santri, itu adalah tabunganku nanti di akhirat. Padahal dia nggak punya anak. Bicara kegembiraan, jauh lebih gembira daripada orang di kiri kanannya punya anak. Padahal dia nggak punya anak, karena dia ngerti, dia paham kemuliaan. Nah itulah maksudnya berdoa tetap dan berusaha. Biarpun secara zahir orang itu tidak diberi oleh Allah anak, tapi ternyata Allah kirim orang-orang baik yang bersamanya, menjadikan dia merasa punya anak. Di dunia saja sudah diberi kegembiraan juga, sampai nanti di surga ternyata dapatkan pahala yang besar ini. Maka jangan ada yang putus asa dalam memohon. Allah Maha Kasih. Jadi makanya ada kita minta kepada Allah, kadang Allah beri seperti keinginan kita. Kita minta hijau dikasih hijau. Tapi kadang Allah memberi sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita sebut, tapi diberi yang lebih kita butuhkan. Dan itu yang lebih banyak. Kita itu kalau meminta kepada Allah itu memang kadang-kadang terbatas dengan kedangkalan daya sadar kita dan daya pikir kita. Minta rezeki yang banyak, panjang umur, rezeki yang banyak, panjang umur, dikabul oleh Allah. Dikabulnya butuhnya apa? Rezekinya nggak banyak-banyak, tapi umurnya panjang. Ternyata lo dibawa kemana doanya oleh Allah diganti. Kamu ini kalau doa kurang sempurna, minta duit toh, umur panjang, rezeki banyak. Coba kalau jantungan kamu, nggak enak kan? Makanya doanya diarahkan jantungmu sehat, anakmu nggak kena demam. Jadi kalau berdoa kepada Allah yakin pasti dikabul. Cuman bentuknya kadang pengkabulan doa itu tidak seperti yang kita minta. Kita minta hijau dikasih Allah kuning. Kenapa? Kita butuh kepada yang kuning, cuman karena kedangkalan kita diberi oleh Allah yang kuning. Kita minta anak, ternyata tidak diberi oleh Allah anak. Ternyata Allah beri yang lainnya, ada kegembiraan yang lainnya Allah berikan. Karena intinya harus aku bahagia, diberi kebahagiaan. Makanya di saat mohon kepada Allah, jangan kita punya prasangka buruk sama sekali kepada Allah. Waqad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Sebelumnya wahai Zakaria, kamu ini juga enggak ada menjadi ada kok. Enggak usah mikir, enggak usah bingung. Ini urusan dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Kamu bakal punya anak. Akhirnya ya sebagai seorang manusia yang dijanjikan manusia, beliau seorang nabi, tapi sebagai manusia juga dijanjikan kamu akan punya anak. Akhirnya ada lanjutannya, minta tanda-tandanya. Jadi tanda-tanda kabar gembira. Tandanya apa ya Allah? Positif. Ini mual-mual, ajib. Mual seneng ya. Istrinya mual-mual ketawa. Aneh enggak? Dan mestinya kan nangis kan enggak, tapi jadi gembira. Istri pun juga gembira. Mual, seneng, gembiraan itulah. Jadi ada tanda-tanda. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukuran jazilan kami haturkan kepada ulama kita tercinta Buya Yahya. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin Allahumma amin. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada,
Selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab, dan seperti biasa kami akan berikan kesempatan kepada para pemirsa dan pendengar. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Buya, Anda dapat menghubungi nomor interaktif di 0823 4071 3338. Kami ulangi di 0823 4071 3338. Dan juga kami akan berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Namun sebelum itu, terlebih dahulu kami akan membacakan pertanyaan yang datangnya melalui sosial media. Baik, pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon minta solusinya, Buya. Ibu saya sudah meninggal. Saya 2 bersaudara, tapi peninggalan ibu saya sama adik saya sampai sekarang gak ada omongan atau gimana gitu. Padahal saya juga kekurangan. Mohon solusinya, Buya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban bukan untuk yang bertanya saja, tapi dalam hidup ini selalu ada yang seperti itu. Ada yang seperti adik yang menyimpan harta warisan atau yang lagi dipasrai diamanati harta warisan. Ada yang lain yang membutuhkan. Mungkin saja terjadi dalam rumah Anda seperti itu. Maka kami tidak menjawab untuk yang bertanya. Maka keluarga yang saat ini telah dipasrai atau memegang harta warisan, harta peninggalan, apakah rumah pusaka yang Anda tempati, maka ketahuilah itu harta peninggalan itu milik bersama. Jika ayahmu meninggal atau ibumu meninggal, maka yang ditinggal oleh ibumu adalah harta waris. Maka kami ingatkan kepada siapapun yang saat ini yang merengkuh, yang lagi diamanati, misalnya rumah pusaka atau harta apapun, maka hendaknya segera Anda membuka diri untuk mendiskusikan dengan yang lainnya untuk menyelesaikan tentang warisan. Sebab biasanya yang lain yang tidak mengurusi itu bertanya tidak enak. Tapi di balik ketidakenakan itu setan bermain. Sehingga tiba-tiba marah dengan adiknya. Padahal adiknya pun kalau ternyata ditanya, mungkin sangat terbuka. Bang, gimana masalah warisan? Bisa saja, ayo segera dibagi. Biar kenapa? Ya, kita tidak ingin ada orang ganggu, kucing dia, biarkan dia kucing. Mulai kemarin ada orang kucing jalan, dipegang, dikeluarin. Kenapa? Dikeluarin, biarkan saja. Kucing tidak gigit. Nah, Nabi senang kalau ada kucing berkeliaran, memang tawafin. Jangan biasa dengan wah, sepinggirin, kecuali menggigit kamu. Jangan biasa gitu. Biarkan. Jangan ganggu, jangan. Yang ganggu malah kamu yang ganggu tuh. Baik. Jadi waris itu setannya gede, sehingga kadang mohon maaf, adik cuma bertanya, bang, rumahnya gimana? Kenapa? Nah, ini belum apa-apa. Naudzubillah. Maka kami ingatkan kepada semuanya, harta peninggalan hendaknya segera diselesaikan, hendaknya segera dibagi, atau paling tidak didudukkan permasalahannya. Mungkin ada yang seperti tadi, ada abangnya adalah sangat butuh, maka seorang adik yang saat itu menguasai, bukan berarti merampas, menguasai karena diamanati, hendaknya bertanya pada abang, gimana bang? Segera ditanya, karena takut abangnya membutuhkannya. Dan jangan sampai tidak dibagi, naudzubillah. Kalau tidak dibagi, ini perpanjang kisahnya menjadi sebab permusuhan yang panjang sampai anak cucu. Makanya membagi waris hendaknya secepatnya. Dan ingat, kami beri rambu-rambu kepada siapapun, jika dalam rumah Anda ada orang yang ingin membagi waris, maka hendaknya Anda orang pertama kali menyambut. Jangan mengganjeli, jangan bikin gelisah. Ingat, jangan jadi setannya. Jadi kalau ada saudara yang mengatakan, bang, warisan gimana dibagi? Ayo deh, bismillah, ayo segera, biar enak. Jangan ada yang aneh-aneh. Yang mengangkat suara itu adalah telah berada di ubun-ubunnya iblis. Karena dari situlah nanti akan menjadi permusuhan, peperangan. Jadi kalau ada pembagian waris, kalau Anda pengen tahu, lihat iblisnya yang paling angkat suaranya. Dengan saya keras kemudian karena saya ngurusi banyak sekali. Nggak beres-beres hanya gara-gara iblis tadi itu. Kalau pembagian waris, kita harta yang penuh berkah. Karena itu harta berkah, harta orang tua, rezeki nomplok, kita tak usah kerja, tiba-tiba pindah kepada hak milik kita. Maka terima dengan baik, lembut hati dengan saudara. Jangan mengangkat suara dengan saudara.
Dan pastikan Anda yang sering mengatakan di mana baiknya. Sehingga dengan kelapangan hati Anda, itulah yang menjadikan berkah. Biarpun mungkin Anda akan diberi di tempat yang paling pojok, yang seolah-olah tidak akan ada nilainya. Akan tapi karena kelapangan hati Anda, Allah akan berikan nilai, akan menjadikan tempat tersebut berkah dan bernilai. Jadi urusan waris jangan sampai ngangkat suara. Hati-hati. Kelihatan, biasanya ngangkat suara Anda pengen tahu, yang paling kuat ibadahnya. Yang paling pinter biasanya. Bahkan yang paling kaya kadang-kadang. Itu iblisnya itu. Iblis waris. Dan itu bukan Anda. Sengaja saya keraskan begini karena saya capek ngurusi begitu, nggak beres-beres. Biarpun saya ceramai 2 jam ke mulut keluar busa, tetap saja lihat aja iya di belakang itu setannya berantem lagi, ngajak berantem lagi. Saya kerasin begini supaya Anda tidak masuk wilayah ini. Segera bagi itu waris. Bahkan kadang mengatakan bapaknya meninggal dunia, ibunya masih hidup, nggak mau bagi waris. Kenapa? Ibu masih hidup. Ini bahaya lagi. Terus ibunya suruh mati. Bagi waris ibu dapat bagian. Makanya serahkan pada ahlinya, orang berilmu mengerti. Jangan sampai menunda-nunda. Kalau memang itu perusahaan, bikin saham. Kalau dibagi tentu cara kalau dibagi mungkin hancur. Dijual dengan cara yang benar. Artinya segera. Dan intinya ini loh, di saat ada pembagian waris, pokoknya Anda jangan mengangkat suara. Anda jangan bikin orang yang paling ribet. Akan jadi duri Anda itu. Na'udzubillah. Iblis menjadi sebab permusuhan. Ingat, ternyata kadang-kadang yang model begini yang kelihatannya ahli ibadah, yang paling sering ngaji kadang-kadang. Sengaja saya begitu kan biar Anda tidak begitu. Karena saya paling pusing dengan urusan waris ini. Dia paling pinter, mondok paling lama, tapi paling setan dia. Dia paling lama mondok. Subhanallah. Innalillah. Karena apa? Iblis akan masukkan ke neraka lewat warisan ya. Makanya ini perlu disampaikan dan kami menyampaikan dengan keras begini supaya dirasa, supaya Anda tidak masuk wilayah ini. Ini wilayah neraka. Kalau pembagian waris, jadi Anda orang pertama kali senyum. Oke adik, bismillah. Karena Allah. Abang di mana? Sudahlah, yang baik saya gimana? Kalau memang baik dibagi, tempatnya agar itu di cara yang baik deh. Mungkin karena tempatnya 3, sudah dibagi 3, cuman ada yang kurang lebihnya. Ya sudah dah, dibagi aja bismillah. Yang ABC, yang satu siapa? Pokoknya yang enak aja deh. Saya gampang aja dah. Kalau Anda yang paling gampang dalam bagian waris, lihat Anda yang paling berkah dalam hidup Anda. Karena Anda telah menjaga keluarga Anda. Anda telah pertama adalah kebaikan Anda menjaga saudara-saudara Anda. Yang kedua adalah Anda telah menerima rizki yang Allah berikan melalui waris tadi dengan penuh kegembiraan. Itu tanda menghormati, menghargai pemberian orang tua. Ini kebaikan yang banyak. Tapi itu yang suka rewel tuh. Coba perhatikan saja. Yang biasa ribut dalam waris biasanya orangnya paling pinter. Hati-hati, sengaja saya gitukan karena memang biar sadar tuh manusia. Yang paling pinter, yang paling ibadah, ternyata masuk Senin Kemis. Tahajudnya nggak putus-putus. Waduh, ngajinya top. Setiap hari, setiap seminggu khatam Quran. Rajin umroh rajin ini. Tapi kalau sudah urusan waris, waduh semuanya. Innalillah. Kemudian saya tambahkan. Jika suamimu atau istrimu lagi bagi waris, jangan jadi setan juga. Ternyata banyak ruwet itu gara-gara pendampingnya. Sudah akur, sudah oke, pulang ke rumah, berubah. Gara-gara istrinya yang ngomong, ngapain kamu menikah dengan iblis itu? Sudah sepakat di keluarga mau dibagi bagus, ini salah satu anak laki-lakinya pulang ketemu istrinya, berubah. Bang, ditunda dulu, jangan deh. Istri model apa ini? Di rumah ngeracuni ini. Maka Anda kalau punya suami bagi waris, ajari suamimu agar semakin rebutannya. Abang, ini berkah. Abang jangan banyak suara. Abang jangan rewel. Abang jangan angkat suara. Abang harus paling lembut. Gitu. Sama. Jika istri Anda membagi waris, maka Anda motivasi dia. Sayang, harus jangan ribut. Jangan ini. Bukan racuni. Na'udzubillah. Ini kita menemukan di lapangan. Anda mungkin tidak pernah menemukan begitu karena jarang orang banyak pada Anda. Kita ini tempat yang ngadu. Pusing saya dengan model begitu. Dan bahkan kadang di antara yang saya sudah menduga ini. Yang paling jahat sudah ketahuan ini kayaknya. Yang paling dalil, paling bisa nyebut Quran, hadis Nabi, wah kayaknya waduh. Ini kadang-kadang begitu. Sengaja saya tekankan begini karena apa? Banyak begitu. Itu setannya, itu iblisnya. Tolongnya waris, pecah belah gara waris. Pondok pun berantem gara-gara rebutan kantin pondok loh ya. Ustadz muda sama ustadz muda berantem itu. Bapak kiai meninggal dunia, punya anak kiai muda 2. Rebutan kantin pondok gak habis-habis. Rebutan tamu ini. Tamu rebutan. Tamunya bawa pisang sama beras 1 kilo. Ini di penjaga. Jadi penerima tamunya sudah langsung belokkan. Jangan ke abang. Belok kiri. Belok kiri. Innalillah. Ini model-model apa kayak itu. Sengaja saya keraskan begini. Saya sedih. Kenapa? Susah untuk diselesaikan. Kalau sudah keras hatinya susah diselesaikan. Enggak beratnya menyelesaikan. Dan kami mereka sudah ngomong sampai berkali-kali kan kita. Sudah ketemu lagi beres.
belum Buya. Oh katanya oke. Iya Buya, oke depan Buya. Pulang balik lagi. Terus nasihati lagi. Oke, nggak beres lagi. Allah. Ya, semoga Anda menjadi ahli surga semuanya. Jangan berebut waris. Ahli neraka yang berjalan di atas bumi yang berebut waris. Efeknya besar itu, berebut waris itu. Durhaka ke orang tua, ambil hak orang lain, memutus tali persaudaraan, menjadikan tidak indah dalam keluarga. Nggak enak reuni. Hati-hati. Sadar yang rebut waris, sadar. Jangan teruskan begitu. Jangan senang masuk neraka. Semoga Allah menjadikan Anda ahli surga Allah. Allahu a'lam bishawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak terlebih dahulu. Kami persilahkan. Assalamualaikum, terima kasih Buya yang terhormat. Seandainya dalam rumah tangga seorang istri yang punya karakter mengambil uangnya keluarga, sedangkan sebagai kepala keluarga dengan niat dan tujuan yang mulia. Demikianlah yang kami tanyakan, mohon arahannya. Terima kasih. Tujuan mulia gimana maksudnya? Ya pengen haji atau pokoknya yang sifatnya mulia gitu, Buya. Istri suka ngambil duit keluarga. Punya karakter begitu, Buya. Terus yang pengen punya mulia tadi siapa? Suaminya? Suaminya. Apa hubungannya? Kan duit suami. Jadi memang punya karakternya begitu, Buya. Apa? Enggak. Istri suka ngambil duitnya orang. Enggak, cuma punya karakter begitu aja dalam rumah tangga. Jadi suami itu sebagai kepala keluarga itu merasa kasihan dan prihatin gitu, Buya. Apa urusannya haji tadi? Saya belum nyambung. Pengen haji kan, suami punya duit. Iya. Apanya niatnya niat haji, pengen istilahnya kan ya punya cita-cita yang mulia aja gitu, Buya. Oh maksudnya istrinya suka ngambil dari suaminya? Keluarga. Punya keluarga gitu. Jadi baik, suaminya mau haji pakai duit siapa? Duit keluarga? jadi hasil jerih payah gitu, Buya. Ya istilahnya merintis gitu tuh, Buya. Merintis dalam usaha, tapi dari pihak istri itu seolah-olah tuh nggak mendukung gitu, Buya. Dia ngambil kan, bukan ngerogoti milik suami, ngambil miliknya orang. Ya punya karakternya tuh begitu. Jadi si kepala keluarga itu merasa prihatin banget gitu tuh, Buya. Baik, prihatin apa urusannya dengan uang Anda? Uang suaminya. Baik, saya paham. Baik, insyaallah. Jadi, tidak cukup insyaallah. Ya. Jadi Ya minta arahan dan itunya aja, Buya. baik, saya belum nyambung tadi karena apa? Istrinya punya karakter suka ngambil duitnya orang. Sementara suami pengen naik haji, apa hubungannya? Kan begitu maksud saya. Kalau pengen naik haji, nampung yang banyak, kan begitu, nampungnya baik. Ada bener istri nggak bener suka ngambil duitnya orang, nggak ada Bukan urusan. punya orang, Buya, punya keluarga sendiri gitu, Buya. Keluarga sendiri masuk suami, ya orang masuk. Jadi Duitnya suami. punya suami, Yang punya diambil duitnya anaknya suami. juga. Punya suami, punya anaknya sendiri. Jadi kita tuh merasa prihatin banget gitu, kasihan gitu. Ya, baik. Kalau ngambil duitnya suami baru masuk akal. Suaminya pengen nabung haji, istrinya suka ngambil duitnya, kan gitu maksudnya. Kalau itu gampang. Tapi Ya. pikir dia ngambil milik ibunya. Bukan. Punya keluarga sendiri. Keluarga gitu. itu siapa? Ya keluarga itu ya anak, suami. Ayo suami. Ya suami, baik. Suaminya maksudnya istrinya suka ngambil duitnya suami sehingga nggak bisa nabung ya. Baik. Anda ini baik, Masya Allah. Jadi ini pada senang semua hiburan. Anda dapat pahala banyak ini. Baik, terima kasih. Jadi paham ya? Ya. Baik, Insya Allah. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak, Masya Allah. Jadi Bapak ini menanyakan tentang sebuah keluarga. Jadi dia pengen nabung, pengen ini.
Cuman laki-laki itu punya istri, Masya Allah, suka ngambil, jadi istri suaminya supaya nggak sempat nabung-nabung, ngambilin dan sebagainya. Wah ini ngambilin duitnya, makanya kurang terus mau pakai haji. Jadi maka dua ini. Kalau ada wanita semacam naudzubillah, ada wanita naudzubillah. Ini mulai dari suka ngambil ada, kadang tidak suka ngambil, mukanya muka kredit. Ada lagi saya ini kisah. Jadi ada istri muka kredit. Kalau sudah suaminya ngerti mau punya penghasilan, langsung dia kredit. Nggak syar'i lagi. Waduh, kacau tuh. Sehingga sampai suaminya ngadu pada kita, ya Allah Bu ya, saya nggak punya apa-apa, nggak bisa nabung karena belum apa-apa, saya harus bayar utang istriku. Ini masih lumayan ngutang pun juga jelek, apalagi ngambil nggak bener. Istri amanat, nggak boleh kita mengambil. Kamu mengambil duit suamimu nggak boleh. Haram hukumnya, biarpun milik suami sendiri. Harus izin dong. Itu rusak dalam rumah tangga. Kalau dalam sebuah rumah tangga ada yang tidak amanat, itu paling menyedihkan. Loh, Anda akan nyimpen uang di mana kalau punya istri yang bisa dipercaya? Hah? Atau suami yang bisa dipercaya? Istri menyimpan duit di mana? Masa rumah tangga kayak begitu? Takutlah kepada Allah. Kalau ada mungkin istri yang punya budaya, punya akhlak jelek, haram mengambil duit suami juga nggak boleh. Duit orang lain juga nggak boleh. Itu dosa. Permasalahan imannya keropos itu mengambil duit. Ada kan katanya salah sekolah ada penyakit. Nah bukan, imannya nggak ada. Kalau orang punya iman nggak mau mengambil jarum miliknya orang, nggak mau. Selagi bukan miliknya, nggak mau mengambil. Jadi permasalahan akhlak. Sebagian hanya menyandarkan masalah psikologi dan sebagainya. Ibu bisa selesaikan dong. Selagi bukan milikku nggak boleh. Saya ingin ngambil, nggak boleh. Haram ini. Ngambil nggak boleh. Dosa haram. Mengambil miliknya orang adalah mengambil milik suami adalah haram. Berarti ya. Maka ya dia perlu dinasehati, diingatkan dengan cara yang baik. Cuman ya mungkin bingung kalau dia nggak pernah hadir pengajian begini ini, misalnya mau dengar, misalnya perempuan kayak begitu nggak hadir pengajian, ya terus aja. Makanya tugas suami itu bawa istri ke pengajian, kalau kurang biar sempurna waktu ngaji, biar tambah baik. Kalau seorang istri punya suami, Masya Allah, ya kurang baik, bawa ke majelis biar semakin baik. Artinya harus diingatkan, disadarkan, dinasehati, agar dia berubah. Nggak boleh begitu rumah tangga. Memang ada yang ganjil begitu, perempuan itu banyak seperti itu, sehingga suaminya nggak sukses karena apa? Dia tidak mendukung. Saya terenyuh dengan seorang guru mulia itu mengatakan bahwasanya saya itu memberikan uang kepada istri itu tidak banyak, tapi di saat saya butuh kok ada. Ini istri yang hebat. Jadi dikasih oleh suaminya itu bisa menata harta, nyimpen, nabung dan sebagainya. Istri hebat, bukan istri yang boros, istri yang nggak jelas. Duit seberapa pun masuk, sampai suami ngomong, gak tahu Bu ya dipakai apa uangnya. Loh kok utang sampai puluhan juta. Saya bingung, jadi kalung enggak, jadi baju enggak, jadi apa. Nah ini kan, ini ada model istri begitu tuh. Ada di situ. Ada. Perempuan aneh itu. Itu ada model begitu tuh, Masya Allah, naudzubillah. Jadi, tolonglah istri. Suami pun juga demikian. Kadang suami enggak kerja, zalim pada istri dan sebagainya, ngambil duit istri dan sebagainya. Nggak boleh, biarpun istrimu nggak boleh kamu ngambil seenaknya, suami. Kalau kamu perlu minta izin, kamu hajat minta izin. Dan malu seharusnya kalau suami sudah nggak kerja, ngongkang repoti istri. Minta maaf sih, jangan repoti. Marah-marah, kadang-kadang suatu kita ada yang ngadu ke sini. Setiap gajian Bu ya, pulang tuh suami saya sudah di depan pintu, mana? Wah ini Kerbu aja nggak begitu. Kerbu nggak ada, kerbu aja masih punya adab dengan istrinya, nggak mau ngerebut makanan istrinya itu. Ini masalah, maka saya nggak senang dengan laki-laki begitu tuh. Kalau engkau tidak mampu, wahai suami, nggak bisa beri nafkah karena lemah, karena sakit, adab dong dengan istri. Tata kerama dengan istri. Istri pun juga demikian, lihat. Kalau punya hajat ngomong pada suamimu, jangan ngambil duit seenaknya sendiri. Rumah tangga itu enak sebenarnya, indah dalam rumah tangga. Apalagi kalau suaminya punya cita-cita mulia. Kalau sudah punya istri model begitu tadi, mana mungkin suami berpikir satu sedekah, mau sedekah duitnya hilang terus. Mau berbuat baik, mau nabung haji gak ada terus duitnya. Apalagi sama satu yang punya istri gue suka
kredit sama ngutangan. Itu orangnya dari majelis ini loh waktu itu. Karena suaminya ada di sini. Sampai ngaji dengan Buya tuh pura-pura yang hadir jasadnya. Jadi sampai nangis, saya lihat tasnya bagus dan sebagainya. Ngutangan dia. Tersiksa, nggak boleh gitu ya Mbak Allah. Seorang perempuan hebat adalah yang bisa mengatur rumah tangga, ekonomi rumah tangga, dia bisa menyesuaikan. Kalau ternyata pemasukannya tidak banyak, dikurangi, kopinya jangan sedikit. Kalau kopi semakin sedikit kan gulanya juga sedikit. Bayam biasa 5 ikat kan 3 ikat. Nggak tahu suami cuma diaduk-aduk kok nggak ada sayurnya. Gitu aja kok. Yang pinter, jangan bikin sengsara suami ini. Hati-hati, istri hebat tuh begitu. Tiba-tiba ada tabungan, biar anak mau sekolah tabungan, jangan minta dok. Hebat itu. Saya teringat guru mengatakan, saya memberi tidak banyak, tapi setiap saya butuh kenapa kok punya? Karena pinternya seorang istri. Dan sebagai seorang suami, kalau Allah memberikan kelebihan rezeki, ya jangan pelit-pelit dong pada istri. Nah, dan tolonglah dalam hidup rumah tangga itu, percaya itu penting. Kalau seorang suami punya istri yang suka ngambil duitnya, wah sengsara, paling capek hidupnya itu. Segera beresin orang-orang kayak begitu tuh. Karena apa? Merusak. Dia nggak bisa menyebut rumah tangga itu. Mau nyekolahkan anak nggak akan bisa. Mau apa? Nggak bisa. Dia mau berbaik nggak bisa karena punya perempuan semacam itu. Suka ngambil. Bukan nyuri duit itu suaminya. Innalillah. Sama suami kadang-kadang suka ngambil duit istrinya. Waduh, rumah tangga apa? Haram loh ya, biarpun istrimu, biarpun suamimu haram. Kecuali satu hal, suami pelit tak pernah ngasih nafkah, maka seorang istri boleh mengambil duitnya suami, tapi hanya untuk makan saja, bukan untuk beli baju yang mewah, hanya untuk kebutuhan hidupnya, untuk nafkahnya, kan gitu. Kalau suami nggak ada alasan ngambil duitnya istri, seenaknya sendiri. Ini adalah adab akhlak, tolonglah ya. Selesaikan dalam rumah tangga, kalau tidak akan sepanjang hidup akan sengsara. Sehingga kenapa Kak? Kenapa sebuah rumah tangga kok sampai telantar nggak bisa nyekolahkan anak? Ternyata bukan parah-parah amat, akan tapi karena pasangannya tidak mengerti cara ngatur ekonomi. Boros ya, istrinya pemalas. Kayaknya muliakan suami. Beli nasinya langsung beli jadi, nggak mau masak sendiri. Ya, mestinya 5.000 cukup sehari, agak sampai 15.000. Dan ini istri ketalnya sayang suami masak yang bener. Jangan belinya langsung di AB Chicken mahal-mahal begitu. Misalnya, ya Songyung sebelah. Tapi tidak mahal habis. Tapi kalau ya biarpun AB Chicken nggak mahal banget kan, tapi ya jangan Anda dikit-dikit AB Chicken masak. Gaya banget dikit-dikit AB Chicken, masak di rumah. Masak itu penting, tolonglah rumah tangga itu diatur, jangan dikit-dikit nih. Pemalas tuh, perempuan pemalas tuh nggak bisa sukses suaminya tuh. Yang males. Lagi ini langsung pulang semangat nabung, beli beras, beli terasi, ikan asin, sayur, tomat, enak sudah. Kita aja tolong ya. Jadi rumah tangga itu ternyata begitu. Jangan sampai kita tuh merepotkan pasangan, suka ngambil duit nggak ngomong-ngomong. Termasuk ada suami tidak mau makan masakan istri, ini kurang ajar. Istrinya suruh makan makanan itu, dianya beli makan di warung terus. Wah, ini suami nggak benar. Wah, hidup semati. Apa itu? Makan barang dinikmati. Indahnya makan dalam kebersamaan. Biasanya action gaya aja. Aku nggak biasa makan itu. Ya, nggak biasa. Giliran nggak ada orang, lab. Action aja. Nggak usah, biasa saja deh hidup itu, nggak usah aneh-aneh. Ya, semoga ini dah bahagia. Memang kadang-kadang kalau ketemu orang aneh begitu, saya harus sedikit emosi itu. Saya pengennya tuh rumah tangga yang enak, suami dukung istri, istri dukung suami. Jangan grogoti dong. Karena apa? Akibatnya dari yang demikian itu hilang cinta seorang suami. Bukan hilang cinta, hilang percaya. Sampai bingung, anaknya nggak bisa sekolah, nggak punya tabungan, nggak punya harapan. Setelah itu sudah jalan hidup capek semuanya. Akhirnya peperangan, permusuhan. Naudzubillah. Semoga Allah menjaga keluarga kita indah dunia hingga di akhirat. Allah alam bisawab. Baik, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Dan selanjutnya Buya bisa ditutup dengan pengumuman dan doa keberkahan. Bismillah. Infak operasional Pondok Pesantren Infak Sentral Bahjah. Bagi yang sudah bergabung, lanjutkan dan jangan Anda putus. Yang belum bergabung, ayo. Untuk operasional pondok ini, semua kegiatan pondok, semakin besar pondok. Pondok dengan 100 santri tertentu dengan biaya tertentu. Kalau sudah menjadi 1000, kalau sudah ribuan begini, tentu biaya lebih besar lagi. Maka semakin, biarpun ini yang bergabung, ini kan sifatnya kayak semacam anggota.
anggota keluarga besar infak center yang sifatnya rutin. Anggotanya banyak, anggotanya pun sudah ribuan. Tapi kebutuhan kita juga semakin banyak. Tapi sebetulnya di saat kebutuhan selalu kurang, kami bersyukur. Berarti program berkembang. Program berkembang. Sehingga biarpun yang masuk duit banyak, tetap saja masih kurang. Berarti ini ada program yang berkembang. Maka kami sampaikan pada siapapun untuk bisa bergabung ke ini Infak Center Al-Bahjah, langsung saja ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 72004292 atau 7407-333 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Pada Bank 451, konfirmasi dan informasi ke 0853 1122 2225. Kemudian program orang tua asuh Al-Bahjah, yang ini tadi, khususnya Anda yang tidak punya anak. Jadikan mereka anak-anak Anda, hai hamba Allah. Jangan sampai di dunia nggak punya anak, masuk ke akhirat nggak punya anak lagi. Berarti Anda rugi double. Maka yang tidak punya anak di dunia, ayo jadikan mereka ulama-ulama ini anak-anak Anda. Wah, di dunia kayaknya nggak punya anak. Tapi di akhirat, wah panen anak-anak soleh, ulama-ulama. Nah, seperti mungkin ada anak Anda, mungkin banyak putra-putri Anda. Tapi mereka menekuni dunia, urusan duniawi, bisnis dan sebagainya. Oke. Dengan Anda mengurusi anak-anak yang menjadi ahli syariat ini, akan menjadi sebab keberkahan anak-anak Anda. Anda punya anak pebisnis, Anda punya anak profesional handal, dokter, insinyur dan sebagainya. Tapi sisi lain Anda punya anak-anak para ulama nanti. Biarpun sudah punya anak, bergabunglah Anda untuk menjadi orang tua asuh. Yang anaknya badung khususnya juga, yang badung bandel diniati. Ambil janji Allah, kalau kita ngerawat anaknya orang, maka Allah akan merawat anak kita. Sehingga semuanya tidak ada yang tertinggal untuk bisa bergabung dengan program orang tua asuh santri berpotensi ini. Karena kita akan ada tingkatan-tingkatan, nanti ada sekolah tinggi kita, yang mereka ngambil fakultas syariah, mencetak ulama dan yang lainnya. Ini perlu biaya besar. Maka kalau Anda ikut bergabung, berarti Anda ikut membesarkan mereka, dan bersama besar mereka pahala terus mengalir untuk kita, untuk Anda semuanya. Langsung saja ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 777-555-0052 atas nama orang tua asuh Al-Bahjah, pada Bank 451, berhubungi 0811-2234-447. Kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ampuni kami, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang kepada mereka yang masih hidup, panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang telah mendahului kami, ampuni, berikan kasih sayangmu kepada mereka. Dan sampaikan segala kebaikan yang terjadi, semua kebaikan yang terjadi saat ini, sebelumnya dan setelahnya, di tempat ini dan di tempat lain, kepadanya ya Allah, kepada mereka ya Allah. Kami mohon ya Allah, jaga anak-anak kami, jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah, anak-anak ahli surga. Maka kami mohon jika ada di antara yang hadir mempunyai anak bejat, jauh dari kebaikan, jauh dari kemuliaan, kami mohon kembalikan mereka ya Allah ke jalan yang kau ridhoi, muliakan mereka dengan Allah, dengan kemuliaan yang sesungguhnya ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu, suami istri yang saling mencintai karenamu, suami istri yang saling mencintai karenamu, saling mengabdi, saling berbakti ya Allah, saling menghargai, saling berkorban ya Allah. Dan jauhkan kami dari buat zalim kepada pasangan kami ya Allah. Jauhkan kami dari buat zalim kepada pasangan kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kami dan mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami segala kebaikan untuk diri dan keluarga mereka di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon kirimkan ke tempat ini ya Allah bersama kami hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami mohon makmurkan majelis para ulama-ulama yang ada di kiri kanan tempat ini ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian, kedengkian serta dendam di antara kami, ganti dengan cinta. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, membuncing kami, ampuni mereka, jangan hukum mereka ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan karena rebutan waris yang saat ini sering terjadi. Kakak adik bermusuhan karena waris. Berebut waris adalah hal neraka yang berjalan di atas bumi. Maka kami mohon jauhkan kami dari berebut waris dalam keluarga kami.
Ya Allah, jauhkan kami dari berebut waris. Kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir yang berebut waris dengan saudaranya, kami mohon lembutkan hati mereka. Kembalikan dari tempat ini dalam keadaan hati yang lapang, rindu untuk damai dengan saudaranya, dan jadikan mereka semua ahli surgamu ya Allah. Dan ampuni kami semua ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khotimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Kau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin hadirat pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Demikianlah majelis kita pada kesempatan kali ini. Dan tetaplah istiqomah dalam mengikuti program-program kemuliaan lainnya. Dalam program kajian Kitab Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib, dapat diselenggarakan setiap Ahad pagi di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Live Al-Bahjah TV dan Radio Network dari berbagai kota. Dan akhirnya saya Hafid Nurahid beserta kru yang bertugas mengucapkan syukran jazilan atas segala perhatian Anda. Mari kita akhiri majelis mulia ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.